Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kita masih ada di tema 1, kita lanjut ke subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Simak baik-baik ya. Anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah menentukan ide pokok. Materi ini sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Jadi, Bu Asna hanya akan mengingatkan saja. Anak-anak, perlu kalian ingat bahwa dalam menentukan ide pokok, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca secara seksama. Kemudian baru kalian mencari kalimat mana yang mengandung pernyataan umum atau kalimat utamanya. Baru kalian dapat merumuskan ide pokok itu. Nah, di sini Bu Asna ada bacaan yang terdiri atas 3 paragraf. Kita pilih salah satu paragrafnya ya. Kita pilih paragraf yang ketiga. Bu Asna bacakan ya. Eceng gondok yang sudah dikeringkan bisa dikreasikan menjadi berbagai kerajinan. Beberapa di antara kreasi eceng gondok yang menjadi kerajinan adalah tas anyaman, tempat tisu, kotak penyimpanan, dan keranjang. Selain itu juga dapat dibuat menjadi tudung saji, tempat sampah, tempat pakaian kotor, hingga furnitur seperti meja, kursi, dan rak buku. Nah, setelah kalian baca, kalian cari mana kalimat utamanya atau kalimat yang mengandung pernyataan umum. Ya, betul sekali, ada di kalimat pertama. Eceng gondok yang sudah dikeringkan bisa dikreasikan menjadi berbagai kerajinan. Nah, sekarang tinggal kita rumuskan saja ide pokoknya. Ide pokok lebih sederhana ya anak-anak. Ya, jadi bisa kalian rumuskan seperti ini. Eceng gondok bisa dikreasikan menjadi berbagai kerajinan. Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf yang ketiga. Untuk paragraf pertama dan kedua, kalian bisa pelajari sendiri di rumah ya. Berikutnya anak-anak, kita masuk ke materi IPA tentang kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Bila terjadi kelainan tulang, jaringan lunak di sekitarnya juga sering mengalami gangguan. Nah, apa saja kelainan atau gangguan tersebut? Yang pertama adalah osteoporosis. Kalian bisa lihat gambarnya di atas ya, di atas tengah itu adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan pengeroposan tulang. Kalau kalian sering lihat iklan di televisi tentang susu lansia, nah susu itulah yang dapat mencegah atau mengobati pengeroposan tulang pada lansia, karena biasanya keropos tulang ini dialami oleh para lansia. Kemudian berikutnya adalah fraktura atau patah tulang. Kemudian fisura, keretakan tulang. Jadi kalian jangan sampai kebalik ya anak-anak. Kalau fraktura itu patah, jadi tulangnya sudah terpisah. Kalau fisura itu keretakan tulang, jadi tulangnya tidak sampai terpisah, hanya retak saja. Kemudian ada lordosis. Lordosis itu adalah bengkoknya tulang belakang ke arah depan. Kalian bisa lihat di sebelah kiri itu, jadi tubuhnya terlalu tegak anak-anak, tegaknya berlebihan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah skoliosis, bengkoknya tulang belakang ke arah samping atau membentuk huruf S. Kalian ingat ya, skoliosis depannya S. Nah, ini bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan. Itu namanya adalah skoliosis. Yang terakhir adalah kifosis, bengkoknya tulang belakang ke arah belakang. Walaupun pengertiannya adalah ke arah belakang, justru gambarnya itu adalah tubuhnya menjadi membungkuk anak-anak. Jadi kalian jangan sampai terbalik antara lordosis dan kifosis, antara gambar dan juga pengertiannya. Ingat ya, kalau di gambar itu lordosis itu terlalu tegak, kalau kifosis itu membungkuk. Tapi untuk pengertiannya, kalau lordosis itu tulang belakangnya membengkok ke arah depan, tapi kalau kifosis itu tulang belakangnya membengkok ke arah belakang. Jadi kalian ingat-ingat ya. Nah, berikutnya anak-anak kita membahas materi tentang komik. Nah, ini adalah contoh komik. Ada 2 anak yang sedang mengobrol atau membicarakan tentang kucing yang sering mencakar gitu. Itu contoh komik ya anak-anak. Lalu apa sebenarnya komik itu? Komik adalah sebuah susunan gambar dan kata yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, dalam pengertian lain tuh ada yang menyebutkan bahwa komik adalah suatu bentuk karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita.
Nah, sekarang ini komik tidak hanya berbentuk cetak anak-anak. Komik juga bisa ditemui dalam bentuk e-book atau buku elektronik dan e-magazine atau majalah elektronik. Berikutnya anak-anak kita masuk ke materi IPS tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim. Kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada jembatan Suramadu. Jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan juga Madura. Jadi Indonesia itu bentuknya adalah kepulauan yang terpisah-pisah dan sebagian besar daerahnya itu adalah perairan. Maka untuk memudahkan transportasi dibangunlah jembatan Suramadu ini. Gitu. Nah, anak-anak disebut sebagai negara maritim itu karena Indonesia itu sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan. Indonesia sendiri itu ditetapkan sebagai negara maritim dalam UNCLOS pada tahun 1982. Apa itu UNCLOS? Anak-anak diingat ya, UNCLOS itu adalah ketetapan konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi sudah diakui oleh dunia bahwa Indonesia adalah sebuah negara maritim. Nah, luas perairan Indonesia itu adalah 3,1 juta kilometer persegi anak-anak. Itu masih ditambah lagi dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE seluas 2,7 juta kilometer persegi. Sehingga jika ditotal luasnya kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi. Nah, apa itu ZEE anak-anak? ZEE itu adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Jadi ZEE itu adalah laut tapi tidak ada yang memilikinya, tidak ada negara yang memilikinya anak-anak. Tetapi negara-negara yang dapat ZEE ini mereka boleh memanfaatkan hak kekayaan alamnya. Jadi boleh mengambil di sana. Misalnya Indonesia, Cina dan beberapa negara Asia Tenggara itu mereka bisa mengambil kekayaan yang ada di laut tersebut tanpa harus dimiliki oleh negara tertentu. Nah, sebagai negara kepulauan dan maritim tentu sangat memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosialnya. Maka berikut adalah dampak Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim. Apa saja? Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduknya mudah anak-anak. Kemudian terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai. Jadi banyak budayanya anak-anak. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu, misalnya etnis Tionghoa, kemudian etnis Arab, dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku. Dan terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Terakhir, perilaku yang sesuai nilai Pancasila. Jadi anak-anak ada beberapa perilaku yang tidak hanya mencerminkan satu sila saja, tetapi juga mencerminkan beberapa sila sekaligus. Contohnya adalah mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Kalian selalu ingat bahwa gotong royong itu mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tidak hanya itu, ternyata juga mencerminkan sila yang lain, seperti sila ketiga persatuan Indonesia dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau kalian disuruh milih salah satu, tetap ya kalian pilih sila yang kelima. Kemudian perilaku berikutnya adalah mengadakan pemilihan kepala desa dengan cara pemungutan suara. Nah, ini mencerminkan sila tentu saja yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi jika kalian uraikan lebih lanjut, juga bisa mencerminkan sila yang lain, seperti sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Anak-anak, sekian yang dapat Bu Hasna sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.